wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Amelia Rambe dengan NIM 22059219. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi lintas budaya untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang dilakukan sebagai konsekuensi dari proses komunikasi antar berbagai aspek budaya. Komunikasi lintas budaya mencoba untuk mengurangi jumlah kesalahpahaman dan ketidakpastian yang mungkin mengarah pada konflik lintas budaya. Secara umum, komunikasi ini dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki budaya yang berbeda satu sama lain. Komunikasi antar budaya adalah ketika orang-orang dari budaya dan cara hidup yang berbeda berbicara satu sama lain dan belajar dari satu sama lain. Salah satu tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Baiklah, untuk contoh yang pertama itu bisa dari intonasi bicara. Salah satu contoh komunikasi lisan dalam komunikasi lintas budaya adalah intonasi bicara. Ketika individu bicara, intonasi mereka dapat didengar dengan jelas. Individu dari suku Jawa biasanya cenderung berbicara dengan nada yang lebih lembut dibandingkan dengan suku Batak. Berikut adalah contoh atau praktek dari komunikasi lintas budaya di budaya Jawa dan Sunda, di mana mereka dikenal dengan budaya yang lembut. Misalnya adalah matur nuwun Pak, sarengseng, nyuwun pangapunten. Dialog tadi merupakan bentuk komunikasi yang lembut. Berikut adalah contoh atau praktek yang kasar. Misalnya di budaya Batak, di mana dikenal dengan logat yang lebih kasar dibandingkan dengan suku Jawa dan suku Sunda. Contohnya, penjual dengan pembeli. Belum bayar kau kan makanmu itu? Bayarlah, jangan asal pergi kau. Terus dijawab sama. Kemudian si pembeli menjawab, iya, belum ku bayar ini, belum lagi siap makanku. Tenanglah kau, nanti ku bayarnya itu. Itu tadi merupakan contoh dialog dari suku Batak yang dikenal lebih keras dibandingkan dengan suku Jawa dan suku Sunda. Contoh yang kedua dalam komunikasi lintas budaya adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga bisa berbeda dalam mengekspresikan emosi atau respon terhadap situasi tertentu. Misalnya, senyum mungkin dianggap sebagai tanda keramahan atau persetujuan di banyak budaya. Tapi di beberapa budaya, senyum lebar mungkin dianggap berlebihan atau tidak pantas. Contohnya dalam situasi formal. Contoh selanjutnya adalah pakaian dan penampilan. Pakaian dan penampilan juga dapat menjadi bagian dari komunikasi nonverbal yang berbeda di antara budaya. Misalnya, pakaian formal yang konservatif sering diharapkan dalam situasi bisnis di banyak budaya barat. Sementara di beberapa budaya Asia, pakaian tradisional atau busana yang lebih berwarna-warni mungkin lebih umum dalam konteks formal atau perayaan budaya. Contoh selanjutnya yaitu menyapa atau memberi hormat. Ketika menyapa atau memberi hormat, penggunaan tangan kanan dianggap lebih sopan di banyak budaya Indonesia. Misalnya saat bertamu dengan orang yang lebih tua atau dalam konteks formal. Memberi hormat dengan tangan kanan adalah norma yang dihargai. Berbeda dengan budaya barat atau budaya lainnya yang mereka itu memberi hormat atau menyapa itu memperbolehkan atau menormalisasikan menggunakan tangan kiri. Contoh selanjutnya adalah penggunaan warna.
Makna warna bisa berbeda secara signifikan di beberapa budaya. Misalnya warna putih. Warna putih sering dikaitkan dengan kesucian di banyak budaya barat. Tetapi di beberapa budaya Asia seperti Tiongkok atau Korea, warna putih sering dikaitkan dengan kematian dan sedang berkabung. Contoh yang selanjutnya adalah tata cara bersalaman. Di beberapa budaya seperti di Amerika Serikat, bersalaman adalah tata cara menyapa yang umum. Namun, di beberapa negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea, bersalaman sering dianggap kurang sopan. Dan orang lebih memilih untuk memberi hormat dengan membungkuk. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya. Misalnya, mengangguk bisa berarti setuju atau mengiyakan di banyak negara, tetapi di Bulgaria, anggukan kepala bisa berarti tidak setuju atau menolak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.